Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan alasan-alasan yang menghapus kewenangan menuntut pidana. Alasan-alasan yang menghapus kewenangan menuntut pidana ini diatur dalam KUHP dan dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Tetapi sebelum melanjutkan pembahasan ini, saudara perlu mengetahui siapa lembaga yang diberi kewenangan menuntut pelaku tindak pidana. Dan apakah kewenangan menuntut pidana itu sama dengan kewenangan melakukan penyidikan? Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, lembaga yang diberi kewenangan melakukan penuntutan perkara pidana itu adalah kejaksaan yang nanti akan dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum. Jadi jaksa penuntut umum itu diberi kewenangan oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan terhadap semua pelaku tindak pidana, baik tindak pidana yang diatur di dalam KUHP maupun di dalam peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP, seperti money laundering, seperti korupsi, seperti narkotika, seperti teroris, dan lain sebagainya, kecuali memang ada undang-undang di luar KUHP yang membuat lex spesialis. Sebagai contoh misalnya di dalam undang-undang tentang KPK, undang-undang ini memberikan wewenang kepada KPK untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Nah, terhadap pertanyaan apakah kewenangan menuntut sama dengan kewenangan menyidik, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kewenangannya juga berbeda. Kewenangan melakukan penyidikan itu diberikan kepada penyidik polisi dan penyidik pegawai negeri sipil atau penyidik PNS. Untuk penyidik polisi itu merupakan penyidik utama yang berwenang melakukan penyidikan semua tindak pidana, kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan penyidik PNS, penyidik pegawai negeri sipil, itu hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang sesuai dengan tugas kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Pidana Khusus itu. Nah, ini yang mengawali tentang alasan-alasan yang menghapus kewenangan menuntut pidana. Oke, kita teruskan tentang alasan-alasan yang menghapus kewenangan menuntut pidana yang diatur di dalam KUHP dan yang diatur di dalam undang-undang di luar KUHP. Nah, pertama yang diatur di dalam KUHP. Yang pertama, alasan kewenangan menuntut pidana itu akan ada apabila tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah delik aduan. Jadi bukan delik biasa. Sementara yang diberi kewenangan untuk mengadu itu tidak membuat pengaduan. Sepanjang yang diberi kewenangan mengadu tidak membuat pengaduan, maka walaupun penyidik ada, polisi ada, jaksa ada, maka jaksa penyidik tidak bisa melakukan tindakan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Selengkapnya tentang delik aduan akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Yang kedua adalah ne bis in idem, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 76 KUHP. Ne bis in idem, tidak dua kali yang sama. Intinya adalah bahwa orang yang melakukan satu perbuatan pidana, dia tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya kalau terhadap orang dan perbuatan itu sebelumnya pernah dituntut di pengadilan dan oleh pengadilan telah dijatuhi putusan pengadilan yang beroleh kekuatan hukum tetap. Apapun putusannya, apakah putusannya bebas, vrijspraak, atau kan lepas, onslaught oleh vervolging, ataukah putusan yang berupa pemidanaan. Jadi kalau dulunya sudah pernah dituntut di pengadilan, dijatuhi putusan pengadilan, seandainya misalnya jaksa tidak puas terhadap putusan pengadilan itu pun,
ini jaksa tidak bisa lagi menuntut orang yang sama karena perbuatan yang dulu pernah dituntut itu. Kalau mau dituntut karena perbuatan yang berbeda, itu boleh saja. Tidak nebisen idem. Yang ketiga, kalau terpidana atau terdakwa mati. Maaf, bukan terpidana ya, terdakwa mati. Jadi kalau orang yang melakukan tindak pidana, baik masih berstatus tersangka maupun terdakwa. Terdakwa itu tersangka yang sedang dituntut di pengadilan. Kalau kemudian karena satu hal ternyata terdakwanya mati, maka berdasarkan pasal 77 KUHP, maka kemudian penuntutan dihentikan. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban itu bersifat individual. Jadi tidak bisa itu pertanggungjawabannya diwariskan kepada suaminya, istrinya, bapaknya, anaknya. Jadi tidak bisa kalau misalnya terdakwanya mati, kemudian diganti istrinya yang dituntut di pengadilan, itu tidak boleh ya. Bahwa terkait dengan barang-barang bukti yang sudah terlanjur disita, maka ini bisa oleh pengadilan kemudian ditetapkan untuk diserahkan kepada yang paling berhak. Kemudian yang keempat itu daluarsa menuntut pidana. Jadi ketika pelaku mau dilakukan penuntutan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum, itu sudah masuk masa daluarsa menuntut. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 78. Ini sudah tidak boleh lagi. Ya. Nanti tentang tenggang waktu daluarsanya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang kelima yang diatur dalam KUHP pasal 82 adalah afkub atau afdoning buiten proses. Jadi orang yang melakukan satu pelanggaran, ya sekali lagi pelanggaran, bukan kejahatan. Orang yang melakukan suatu tindak pidana berkategori pelanggaran yang hanya diancam dengan sanksi denda, maka kalau dia secara sukarela, pelaku secara sukarela, datang ke pengadilan kemudian membayar denda maksimum yang diancamkan oleh pasal pelanggaran itu, maka kasusnya selesai. Artinya pelaku tidak lagi bisa dituntut di muka sidang pengadilan. Ini afkub ya. Jadi sebenarnya ini penyelesaian di luar sidang pengadilan, tetapi ini khusus untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan denda, dengan cara membayar denda maksimum kepada pejabat yang berwenang. Logikanya, karena kalaupun pelaku pelanggaran ini diajukan atau dituntut di pengadilan, hakim akan menjatuhkan pidana paling berat itu sesuai dengan ancaman pidana maksimumnya itu. Ancaman denda maksimumnya itu, tidak bisa lebih. Oleh karena itu, kalau pelakunya kemudian secara sukarela membayar denda maksimum, maka kemudian selesai. Yang diatur di luar KUHP itu ada amnesti ya, dan abolisi. Ini wewenang presiden memberikan pengampunan kepada setiap orang, baik yang sudah melakukan tindak pidana, ya, ini amnesti ya, baik sebelum dilakukan proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan pengadilan, bahkan terhadap narapidana itu bisa diberi amnesti. Tapi kalau abolisi khas ya diberikan pada tersangka atau terdakwa. Kemudian yang berikutnya adalah diserahkan ke negara lain untuk dituntut berdasarkan perjanjian ekstradisi. Ya, ini di dalam undang-undang ekstradisi dikenal. Kalau ada misalnya warga negara Malaysia yang melakukan tindak pidana di sini, tetapi di undang-undang Malaysia juga merupakan suatu tindak pidana, hal itu kemudian dikembalikan ke Malaysia, ya, supaya dituntut di Malaysia. Maka di Indonesia dia tidak bisa lagi dituntut. Kemudian yang berikutnya dikesampingkan perkaranya demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung. Ini dalam hukum acara pidana sering dikenal dengan asas oportunitas. Di dalam Undang-Undang Kejaksaan dikatakan bahwa Jaksa Agung demi kepentingan umum dapat mengenyampingkan perkara. Ya. Jadi kalau ada satu perkara di mana kalau pelakunya dilakukan penuntutan itu justru akan merugikan kepentingan umum. Kepentingan umum itu bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan pribadi pelaku gitu ya, tetapi kepentingan negara, kepentingan masyarakat pada umumnya. Maka boleh Jaksa Agung itu mengenyampingkan perkara, artinya menghentikan penuntutan, tidak jadi dilakukan penuntutan. Tetapi pada prakteknya
pelaksanaan wewenang ini sangat hati-hati dijalankan oleh Kejaksaan Agung, oleh Jaksa Agung, karena ini rawan ya, rawan protes, rawan keberatan gitu ya, karena orang kepingin melakukan penilaian apakah ini betul-betul murni kepentingan umum ataukah ada kepentingan-kepentingan lain yang mungkin bersifat politik dan lain sebagainya, sehingga Jaksa Agung relatif hati-hati. Kemudian di luar KUHP, di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup misalnya saja, itu ada yang namanya ADR, Alternative Dispute Resolution. Ya. Jadi alternatif penyelesaian sengketa. Ada bentuk-bentuk pelanggaran lingkungan hidup tertentu yang apabila diselesaikan ya di luar pengadilan, dimediasi di luar pengadilan antara pelaku dengan korban, maka kemudian tidak bisa dilakukan penuntutan lagi. Ini tidak semua pelanggaran undang-undang lalu lingkungan hidup bisa diperlakukan seperti itu, tetapi undang-undang lingkungan hidup itu termasuk yang memberikan jalan atau alternatif ADR ini. Kemudian kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, di situ ada dikenalkan yang namanya diversi. Diversi itu penyelesaian perkara secara kekeluargaan yang melibatkan pelaku tindak pidana anak, keluarganya atau orang tuanya, kemudian korban, kemudian aparat ya, baik penyidik kalau pas di tingkat penyidik, kalau kemudian di tingkat penuntutan yang melibatkan jaksa, kalau sudah sampai di pengadilan itu melibatkan hakim. Diversi ini dalam Undang-Undang 11 2012 justru wajib untuk diupayakan, harus wajib untuk ditawarkan gitu ya, diusahakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya kurang dari 7 tahun. Tetapi untuk tindak pidana yang 7 tahun lebih ya, seperti misalnya terlibat pemerkosaan, pembunuhan, ini tidak bisa dilakukan diversi ya. Nah, inilah alasan-alasan yang menghapus kewenangan menuntut pidana yang diatur di dalam KUHP dan di luar KUHP. Berbeda dengan KUHP, gugurnya kewenangan melakukan penuntutan di dalam RUU KUHP yang sekarang sedang dibahas di DPR, ini juga diatur lagi ya. Diatur di dalam pasal 145. Pasal ini nanti akan bisa berubah, bisa naik, bisa turun tergantung pasal sebelumnya. Nah, di RUU KUHP kalau kita cermati ada banyak sekali alasan-alasan yang bisa menggugurkan kewenangan jaksa melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Yang kalau kita cermati satu-satu itu apa yang ada di dalam KUHP maupun yang terdapat alasan-alasan kewenangan gugurnya kewenangan menuntut yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP, yang sekarang diatur dalam undang-undang di luar KUHP itu kemudian dimasukkan di dalam RUU KUHP ini. Jadi kewenangan menuntut gugur jika satu, telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, ya, telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini berarti tidak boleh nebis in idem, ya, karena alasan nebis in idem. Yang kedua, terdakwa meninggal dunia, ini sama dengan KUHP kita sekarang ada. Daluarsa menuntut, ini juga ada, pasal 78 KUHP. Penyelesaian di luar proses peradilan, ya, penyelesaian di luar proses peradilan ini yang saya katakan tadi ADR ya, Alternative Dispute Resolution, yang dulu misalnya dikenal di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Nah, ini bisa. Demikian juga mungkin masuk di sini adalah diversi ya di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian yang berikutnya, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang
dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Ini yang dalam KUHP sekarang tadi disebut sebagai AFKOP ya, Afdoening Boeten Proses, pasal 82. Kemudian yang berikutnya maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Nah, ini agak berbeda ya, dalam KUHP ini yang sekarang ini tidak ada ya, karena dalam KUHP hanya yang AFKOP itu yang denda, yang pelanggaran hanya diancam denda saja. Ini berarti hal yang baru kalau nanti disetujui. Kemudian yang berikutnya Presiden memberikan amnesti dan abolisi. Ya, ini dalam Undang-Undang Amnesti, Undang-Undang Abolisi ini sudah ada. Kemudian melakukan penuntutan penuntutan dihentikan karena penuntutan diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian ekstradisi misalnya saja. Ini juga sekarang sudah ada di Undang-Undang Ekstradisi. Kemudian tindak pidana aduan yang tidak ada pengaduan atau pengadunya menarik pengaduan kembali. Ini yang di dalam KUHP sebenarnya ada ya. Jadi kalau pelaku pelanggarannya, pelaku kejahatannya itu melakukan delik aduan, tetapi orang yang diberi kewenangan mengadu tidak membuat pengaduan, atau sudah pernah mengadukan tetapi kemudian ditarik kembali, dicabut pengaduannya di tenggang waktu yang masih diperbolehkan, maka pelaku tidak bisa dituntut oleh jaksa ke pengadilan. Kemudian yang terakhir pengenaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung. Ini sama ya, di dalam Undang-Undang Kejaksaan ini memang sudah ada. Hanya yang membedakan dalam KUHP dulu tidak ada, ini sekarang tentang asas oportunitas ini dimasukkan dalam RUU KUHP. Ini kelanjutan pengaturan di dalam RUU KUHP, yaitu pasal 146. Nanti silahkan saudara baca sendiri. Ini masih dalam proses pembahasan. Ya. Misalnya di ayat 1, pidana denda sebagaimana dimaksud pasal 145, huruf E dan huruf F, serta biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai dibayarkan kepada pejabat yang berwenang dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan. Ya. Jadi kalau tadi tentang terkait dengan AFKOP ya, yang E dan F, kalau tersangkanya itu pelakunya kemudian sukarela datang kemudian membayar denda maksimumnya itu, maka bisa dihentikan, tetapi biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh penyidik, oleh jaksa, ini harus diganti ya, dibayar kepada pejabat yang berwenang. Saya kira itu, nanti silahkan saudara pelajari sendiri. Gugurnya kewenangan menuntut di dalam RUU KUHP itu juga ada karena nebis in idem ya, diatur di pasal 147. Tetapi kalau kita melihat konstruksi kalimat yang digunakan dalam pasal 147 itu lebih simpel dibandingkan dengan yang ada di dalam KUHP pasal 76 ya. Pasal 76 itu ada ayat 1, ayat 2 yang sangat panjang. Jadi bahasa yang digunakan oleh RUU KUHP terkait dengan nebis in idem, seorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam suatu perkara yang sama jika untuk perkara tersebut telah ada putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini dirasa paling atau lebih sederhana dan simpel. Mudah-mudahan di kemudian hari kalau pasal ini memang nanti bunyinya seperti ini penerapannya tidak menimbulkan penafsiran yang beragam gitu ya, karena di dalam pasal KUHP yang lama, pasal 76, itu juga menimbulkan bermacam-macam pandangan terkait dengan nebis in idem ini, khususnya syarat yang kedua terkait dengan perbuatannya sama. Nah, ini
materi sekarang dikatakan perkaranya sama gitu. Ini jangan-jangan perkaranya sama juga akan lebih akan lebih luas pengertiannya. Sebagaimana telah saya jelaskan tadi di slide-slide sebelumnya, bahwa alasan menuntut itu bisa gugur karena daluarsa, ya, melewati tenggang daluarsa menuntut pidana. Tentang daluarsa menuntut diatur dalam pasal 78 KUHP, ya. Jadi kewenangan menuntut itu akan daluarsa satu kalau tindak pidananya itu berkategori pelanggaran, ya, semua bentuk pelanggaran, baik yang ada dalam KUHP maupun di luar KUHP, ataukah kejahatan yang dilakukan dengan percetakan. Kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, maka daluarsa menuntutnya adalah 1 tahun. Jadi kalau ada orang yang melakukan pelanggaran, misalnya penganiayaan ternak gitu ya, tetapi selama 1 tahun dia itu tidak diproses hukum ke pengadilan, maka masuk tahun kedua ini sudah tidak lagi bisa dituntut. Ini misal. Mungkin juga sama, kalau ada orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas, misalnya menaiki kendaraan, melanggar perboden, kemudian ada bukti shootingnya misalnya ya, videonya atau fotonya dan lain sebagainya. Tetapi ketika jaksa itu mau melakukan penuntutan atau Polantas itu menuntut atas nama jaksa ke pengadilan untuk disidang, ternyata persidangannya itu akan dilakukan itu setahun kemudian. Nah, ini sudah tidak bisa lagi. Ini berarti sudah melewati tenggang daluarsa menuntut untuk pelanggaran. Yang kedua, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau denda atau pidana penjara paling lama 3 tahun, maka sesudah 6 tahun. Daluarsanya setelah 6 tahun. Jadi kalau misalnya ada orang melakukan kejahatan, ancaman pidananya 2 tahun, ya, atau 1 tahun, atau 2,5 tahun, atau 2,5 tahun, atau bahkan 3 tahun, ya, 3 tahun tepat, gitu. Maka kalau dia itu tidak dituntut oleh jaksa ke pengadilan sampai 6 tahun berikutnya, maka masuk tahun ke-7 setelah dia melakukan tindak pidana, itu sudah tidak lagi bisa dituntut. Itu berarti kena daluarsa. Yang ketiga, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, maka daluarsanya adalah 12 tahun. Jadi misalnya orang yang melakukan pencurian 362 itu ya, 362 KUHP itu ancamannya 5 tahun. Berarti sudah lebih dari 3 tahun. Dia melakukan pencurian pada 1 Januari 2010 misalnya. Tetapi dia itu tidak tertangkap. Dia tertangkap lagi itu 12 tahun kemudian. Ya, lebih dari 12 tahun kemudian. Misalnya jadi tahun 2023. Besok baru ditangkap. Ya, diketahui bahwa dia pelaku pencurian pada tahun 2010. Berarti lewatnya sudah 13 tahun. Nah, ini sudah tidak bisa lagi dilakukan penuntutan. Atau orang yang melakukan pembunuhan biasa, pembunuhan 338 KUHP, ya, pembunuhan sengaja, itu ancamannya 15 tahun. Berarti lebih dari 3 tahun kan? Nah, maka kalau misalnya saja dia melakukan pembunuhan tahun 2010, pembunuhan sengaja, tetapi dia misalnya pergi ke luar negeri atau mungkin pergi ke luar pulau, bersembunyi, dia nanti pulang kampung, kemudian diketahui tetangga, diketahui polisi, tetapi sudah lewat 12 tahun. Jadi 15 tahun yang akan datang dia baru pulang kampung. 2010 tambah 15, 2025 dia baru pulang kampung. Tetangganya tahu, oh dia itu yang dulu melakukan pembunuhan. Nah, ini sudah tidak bisa lagi dilakukan penuntutan.
Yang keempat, untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka daluarsanya sesudah 18 tahun. Misalnya pada tindak pidana pembunuhan berencana, ya. Pembunuhan berencana itu 340 KUHP. Ancamannya pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Ini masuk kategori ini. Maka kalau dia melakukan pembunuhan ya berencana tahun 2000, kemudian dia bisa melarikan diri, tidak ketahuan, tidak tertangkap, dia tertangkap lagi itu 20 tahun yang akan datang, berarti tahun 2020 baru tertangkap, berarti sudah lewat 18 tahun ya, berarti sudah tidak bisa lagi dituntut. Orang mungkin bertanya, kok ada aturan seperti ini, kan tidak adil begitu ya. Orang melakukan satu tindak pidana kok hanya karena lewatnya waktu ini tidak lagi bisa dituntut. Penjelasannya yang pertama, karena ketentuan tentang daluarsa itu untuk memberikan kepastian hukum. Baik kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana maupun kepastian hukum bagi korban maupun bagi aparat penegak hukum. Dia memperoleh kepastian secara hukum bahwa dia itu masih bisa dituntut atau tidak dituntut. Masih bisa nuntut atau tidak bisa menuntut. Nah, ini perlu ada kepastian. Ada yang memberikan penjelasan orang dalam status buron, dia itu sebenarnya di luar juga menderita, ya, serba takut, serba khawatir gitu. Sementara salah satu tujuan pidana itu juga memberikan nestapa penderitaan. Maka penderitaan yang dialami oleh orang yang berstatus buron itu, menurut pemikir ini perlu dibatasi waktunya. Jadi tidak seumur hidup itu kemudian dia itu bisa dituntut. Nah, pasal tentang daluarsa menuntut memberikan pesan kepada aparat penegak hukum supaya segera ya bertindak cepat untuk melakukan penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan supaya tidak daluarsa, dan itu akan segera memberikan kepastian hukum maupun keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi korban, gitu ya. Ini pesan yang diberikan. Kemudian kalau ini tidak adil, ya inilah hukum yang dibuat oleh manusia. Ternyata pertimbangannya bermacam-macam. Tetapi kalau kita sebagai orang beragama, ya khususnya Muslim seperti saya, kita yakin kalaupun ada orang yang tidak dituntut ketika dia di dunia, nanti di akhirat pasti akan dituntut juga. Nah, pasal 78 ayat 2 menerangkan, kalau orang yang melakukan tindak pidana itu umurnya belum 18 tahun, ya belum 18 tahun. Jadi masih 17 tahun koma berapa gitu ya. Sebelum 18, maka tenggang waktu daluarsanya itu dikurangi menjadi sepertiga. Ya, dikurangi menjadi sepertiga. Bukan dikurangi sepertiga, tapi dikurangi menjadi sepertiga. Jadi yang tadi daluarsa melakukan pelanggaran dan kejahatan percetakan, kalau pelakunya anak sampai usia di bawah 18 tahun, itu berarti dari setahun hanya menjadi 4 bulan. Kejahatan yang diancam dengan pidana denda, kurungan atau penjara paling lama 3 tahun, daluarsanya 6 tahun. Kalau pelakunya anak, daluarsanya berarti 2 tahun. Bagi kejahatan-kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluarsanya 12 tahun. Kalau pelakunya anak, itu berarti daluarsa menuntutnya 4 tahun. Kalau anak terlibat dalam tindak pidana yang ancamannya pidana mati, ya, yang untuk orang dewasa daluarsanya 18 tahun, kalau anak berarti 6 tahun. Itu sudah daluarsa. Pasal 78 KUHP menjelaskan tentang tenggang daluarsa yang mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, ya, kecuali dalam hal-hal tersebut. Ini misalnya pada pemalsuan dan perusakan mata uang,
Ini terhitung daluarsanya itu setelah mata uang itu dirusak, itu digunakan. Kemudian dan lain sebagainya, nanti silahkan saudara cermati, itu pasal 79 KUHP. Kemudian di pasal 80 KUHP dikatakan tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluarsa. Jadi kalau sudah dilakukan penuntutan, ya, asal tindakan penuntutan itu diketahui oleh orang yang dituntut, jadi dia tahu bahwa dia dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum, bisa jadi kalau ini sudah dilakukan walaupun mungkin tersangkanya, terdakwanya tidak tahu gitu ya. Misalnya saja orang yang melakukan tindak pidana korupsi misalnya, kemudian dia melarikan diri. Kebetulan korupsi itu kan kalau melarikan diri bisa dimungkinkan diadili tanpa hadirnya, dituntut tanpa hadirnya terdakwa. Nah, ini misalnya dilakukan penuntutan gitu ya. Mungkin terdakwanya karena mungkin lari ke luar negeri, tidak tahu gitu ya. Nah ini walaupun tidak diketahui, tetapi karena dia sudah diumumkan dulu di pengadilan Jakarta Pusat, telah diberitahukan, ke keluarganya sudah diberitahukan bahwa akan dilakukan penuntutan gitu ya oleh jaksa di pengadilan, walaupun mungkin pelakunya sendiri tidak tahu gitu. Ini berarti daluarsa menuntutnya sudah gugur. Ini nanti silahkan saudara pelajari lebih lanjut pasal-pasal yang mengatur tentang hal ini.